Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan pada hari ini kita bisa kumpul dengan Bang Komar ya. Karena Bang Keling, Bang Roy dengan Bang Bule lagi ada rutinitas yang jelas memantau daripada pergerakan Mat Gito dengan si Marco, teman lama saya, tetapi belum ada taufik dan hidayah dari Allah ya, hingga Bang Marco ini masih saja menjadi mafia tanah. Jadi sudah live kameramen. Oh sudah. Cek suara Bang Jori aman nggak? Jadi ini nanti saya cek dulu ya. Aduh ini. Cek suara dulu Bang Jori. Suara dulu para sahabat ya. Kita cek suara. Aman kayaknya Bang Jori. Udah aman ya? Aman. Oke. Jadi di sini saya kedatangan juga Bang Jabri gini. Para sahabat, Bang Jordi ya. Kedatangan Bang Jabri karena Bang Jabri katanya kemarin itu kan luka babak belur digebukin Bang Marco sama Mat Gito karena mungkin ada kesalahan yang mereka kesalahpahaman sehingga memang dipukulin habis-habisan hingga luka dalam. Dan alhamdulillah ya dengan istilahnya madu ini Allah mengijabah ya, saya minum madu akhirnya luka dalamnya sembuh, alhamdulillah para sahabat. Jadi di sini kedatangan Bang Jabri ini mungkin bercerita dengan Bang Marco, dengan Bang Mat Gito ya, khasiat dan kebunuhan madu ini luar biasa katanya, sehingga dia disuruh sama Bang Marco dan Mat Gito untuk meminta madu. Kalau tidak dikasih, katanya tadi saya interogasi ya sebelumnya, katanya mau berapa aja dibeli para sahabat. Ini madu saya bukan nggak mau saya kasihkan atau saya beli, kalau jual ya saya jual ke mereka karena mereka ini sudah jelas para sahabat ya, ini digunakan tidak akan baik sama mereka. Disalahgunakan juga Bang Jori. Pasti disalahgunakan. Makanya saya tidak kasih, saya tidak mau dibayarin juga ya, karena memang tentu mereka ini sangat biadab kelakuannya. Sudah meminum madu karena memang ini sudah jelas manfaat kegunaannya ya para sahabat. Ini mengobati segala penyakit medis dan non medis. Ini medisnya sudah jelas, menjaga daya tahan tubuh untuk rematik, flu tulang ya, diabetes, untuk emah lambung ya. Ini kegunaan luar biasa. Untuk kebugaran badan juga. Ini Bang Omar. Apalagi cuaca seperti ini Bang Jordi. Ada panas, cuaca tidak menentu. Ya. Ada panas, ada hujan. Ini meminum madu ini luar biasa. Akan berkeringat, daya tahan tubuh kita bugar kembali. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, jadi persoalan kita kenapa tidak memberikan kepada mereka, ya, tidak menjual kepada mereka. Tetapi Bang Jordi kalau memang menjual ke para subscriber, Bang Jordi ya saya jual karena memang ini dibutuhkan untuk ya tadi kesembuhan para subscriber. Kalau dia sendiri saya tidak akan kasih, berapapun harganya saya tidak akan kasih, karena saya di sini sudah jelas dengan Bang Komar ya, ingin menjual madu ini sama yang membutuhkan ya, penyakit ya, medis, non medis. Untuk kalau non medis ya, insya Allah para sahabat ya, insya Allah segala sihir Bang Jordi ya, sihir, santet teluh, hal seperti itu ya, kita insya Allah ya, wasilahnya madu ini insya Allah para sahabat. Jadi kita bisa terhindar dari hal-hal yang memang orang yang iri dengki, yang memang ngerjain kita ya. Betul. Insya Allah mudah-mudahan para sahabat. Jadi kita bukan mencuekin Bang Jabri juga, karena Bang Jabri tetap aja bersikeras ingin membawa madu ini. Tapi begini Bang Jabri. Iya, kenapa Bang Jabri? Ini udah amanat dari Bos Marco. Iya, Bos Marco.
Muhammad Gito. Mat Gito. Katanya mau minta malu dia, gengsi ya. Iya. Katanya itu mau beli dia sekarang juga. Mau beli. Mau beli katanya. Tadi Karena benar dia- itu 1 juta juga mau dibeli. Mau dibayar sama dia berapa juga. Tapi dikasih aja itu. Sekarang harus bawa madunya. Bawa uangnya? Ada Udah ada. uangnya. Oh. Mau dibayar. Jadi Bang Jabrig, saya di sini menjelaskan untuk Bang Jabrig. Bang Jabrig, kenapa saya tidak kasih ini madu ya? Tidak saya kasih ke Bang Marco, ke Bang Madgito ya. Karena madu ini saya khawatir disalahgunakan. Abang dia udah tahu keampuannya itu. Tahu? Nggak ada duanya. Tapi dia kan orangnya gengsi dari kemarin tuh. Hmm. Pokoknya dia mau beli dia kemarin juga. Mau beli madu Mau beli ini. Tapi dia malu. Ambisi juga Bang Jordi ya. Gengsi Marco. dia. 1 botol ini waktu kemarin Ah. hilang. Mungkin Bang Marco dengan Bang Madgito sudah merasakan madu ini. Percaya. Sudah mengonsumsi madu ini. Soalnya dia itu tenaganya lain. Lihat sama saya. Beda gitu tenaganya. Tenaganya Ini beda. Kali. Minum madu ini kan. Daya tahan tubuhnya bugar. Bugar. Luar biasa itu. Nah, kebugaran mereka nih yang disalahgunakan. Saya kasih paham Bang Jabrik. Iya. Mereka itu suka main perempuan. Hah? Kalau istri sah, silakan saja. Saya akan kasih kalau memang mereka tingkah lakunya baik. Karena mereka itu udah ganti pasangan Bang. Nah, ini pasangan juga bukan halal. Iya. Jelas ini haram. Kali itu malam ke rumah saya. Pak. Iya. Kenapa? Pokoknya itu harus ada katanya madu. Harus ada. Pokoknya kalau nggak bawa madu, rasain kamu disiksa katanya. Pas saya kesini, Diancam Bang juga. Jordi diancam juga. Ini Bang Jabri diancam sama Pokoknya Bos saya Marco. mohon, kasih aja itu madu. Dia katanya mau beli. Ya, itu kan risiko Bang Jabri. Bagaimana caranya permasalahan ini bisa diselesaikan sama Bang Jabri? Karena Bang Jabri kan ada kedekatan dengan Bang Marco, Madgito. Kalau memang dipukulin ya hindari Bang Jabri. Kalau nggak berani ya lari, gitu kan? Saya tidak mungkin memberikan madu Bang Jordi ini terhadap mereka. Biar bagaimanapun, saya bukan tidak kasihan sama Bang Jabri. Yang jelas-jelas saya pribadi tadi khawatir mereka menyalahgunakan madu ini. Itu yang jelasnya. Tapi Jarwi mohon saya, kalau nggak dikasih saya nggak bakalan pulang Jarwi. Biar 2 hari 2 malam di sini. Kalau Ya, nggak dikasih ya madu, biarkan. Terserah si Jabri mau Terserah pulang nggak ya. Bang Jabrik mau 2 hari 2 malam di sini sama Mau saya, dua begitu minggu tempat saya kayak sih, mau silakan seterus. saja. Masalahnya saya kena ancaman tuh kalau nggak bawa madu. Ancaman mereka. Iya. Kamu punya rasa takut juga dengan mereka. Bang Jordi, lebih baik Jabri nggak pulang ya. Mending dibawa ke Padepokan. Iya ikut Enggak, Padepokan dia mau. pakainya madu dulu katanya. Biar mau dibeli berapa juga tuh madu. Ikut Padepokan mau. Tapi itu madu dulu, dikasih dulu sama dia. Saya ntar ikut ke Padepokan gitu aja. Ikut ke Padepokan. Iya. Tapi kasih Kamu madu mau dulu. tobat? Situ. Mau tobat? Iya kalau udah kasih madu. Ya kalau kau dikasih madu, kamu ini tidak meyakinkan orang. Kamu itu selalu bohong, Bang kadang-kadang Jabrik. ini tidak meyakinkan benar Bang Jordi. Betul. Si Jabri gitu. Para subscriber juga Udah tahu. dikasihani, udah diobati. Iya. Nah, pokoknya sama satu aja, madu aja udah gitu aja. Ya sudah, tunggu dulu situ ya. Saya juga ingin menyapa para sahabat juga. Ya. Jadi para sahabat Bang Jordi Official dimanapun berada, saya di sini dengan Bang Komar ya. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Siap, alhamdulillah sehat. Bang Keling, duduk Bang Keling. Bang Keling. Oh ini Duduk. Ada cucurut ini. Mau Ya, minta Bang. madu katanya, mau Apa? mau beli madu katanya Bang. minta madu Buat apa? buat Mas Tarko, Mas Gito. Jangan dikasih ini Bang Jordi. Iya, betul. Bahaya ini kalau dikasih. Harus ini saya udah mohon harus dikasih. Ini sedang web. Sedang lab, Bang Keling, sedang lab. Jadi gimana ini Bang Komar, Bang Jordi? Dia datang kemari mau minta apa ceritanya? Ceritanya memang ya diperintahkan sama si Marco, sama si Madgito. Waktu dulu, ini kronologisnya saya ceritakan dari awal, Bang Keling. Ini madu tidak ada satu. Habis kedatangan dia. Ternyata madu ini diambil sama si Jabrik ini, dikasihkan sama si Marco dengan si Dargo, si Madgito, Iya. dikonsumsi sama mereka. Mereka itu kata mereka ini madunya luar biasa sehingga menjaga daya tahan tubuh mereka, bugar, mereka fit, mereka main perempuan juga bisa sehari 3 kali 4 kali. Astagfirullah. Jadi digunakannya untuk yang tidak benar. Betul. Bang Komar, aku pinjam ininya. Iya, siap. Jadi kau ini minta ini satu buat kebugaran tubuhnya si Madgito dan Marco. Iya itu. Aku tahu ini Madgito sama Marco cari madu ini tuh biar bisa melawan kami. Paham kau?
Berapa juga katanya dia mau dibeli itu Udah madu. pasti itu Jabrik. Mau dibeli berapa juga katanya. Kata bos kau. Iya. Aku tahu bos kau itu sangat mengincar madu ini karena buat pemulihan tenaganya. Karena kemarin sudah digempur sama Bang Jordi sama Bang Komar. Iya. Betul, betul, Bang Geling. Betul. Mau kau beli berapapun tak akan kau kasih kalau untuk anggota-anggota kau, termasuk untuk macam-macam rekan-rekan kau. Udah kasih aja, kasihan dah dia. Entah saya yang dipukulin terus kalau nggak dikasih madu itu. Ah, tak peduli Pokoknya harus itu. ke bawah madu ini sekarang juga. Itu urusan kau. Jangan Bang Jordi, jangan dikasih lah. Iya, saya tidak akan kasih Bang Geling. Dari tadi itu request dia lah. Karena jelas-jelas mereka menyalahgunakan mengkonsumsi madu ini. Kalau yang halal ya silakan saja sama istrinya. Ini kan tidak mereka itu. Jajan karena merasa dia puas. Akhirnya dia melampiaskan kepuasan dia. Ini yang salah tentu disalahgunakan. Makanya saya tidak akan kasih Bang Geling. Selama ini saya juga tetap saja melihat daripada ya mungkin kebutuhannya saja, tapi dengan tidak orang yang seperti ini, gitu kan? Tapi soal si Jabrik ini kok berani kan datang kemari? Karena ada tekanan. Ada tekanan. Iya, kalau nggak Ancaman. Tekanan dari Bang Marco. Iya. Kalau tidak mendapatkan madu katanya disiksa lagi bisa dia. lagi saya. Makanya dari kemarin, dari dulu pun kau sudah dibilang sama Bang Jordi, tak usah kok ini gabung-gabung sama mereka lagi. Paham Menurut kau? kami di Padepokan Bang Kau Jordi. sudah dibantu sama Bang Jordi sama Bang Komar, sudah Betul. dikasihani, sudah dikasih jalan, tapi kau tetap saja kayak gitu. Kayak mana rupanya kau ini? Udah sekarang gini aja ya. Iya. Madu kasih. Saya ikut sama kabun kan. Alah, Nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya juga mau tanya para sahabat. Para sahabat juga memang tahu gitu kan ya. Iya. Dengan kelakuan kamu. Para sahabat coba. Kadang-kadang pintar ini mulutnya. Iya. Para sahabat coba komen. Dikasih apa tidak? Saya juga perlu memang respon dari para sahabat. betul. Karena para sahabat semua orang baik ya. Apakah madu ini kita kasihkan ya ke Bang Jabrik karena dia diperintah sama Marco dengan Dargo, dengan si Madgito ya. Nah, ini tolong saya minta pendapat dengan para sahabat. Kasih apa tidak? Kalau pun memang para sahabat untuk dikasih ya saya juga mungkin ada pertimbangan lain ya. Ada pertimbangan lain sehingga saya punya hati nurani juga kalau memang dia seperti ini kelakuannya selalu membohongi saya. Jadi tolong pendapatnya para sahabat. Komen saja. Tapi yang jelas benar, ya, aku jelaskan kepada sahabat dulu ya. Iya. Jadi benar kata sahabat pun kan kemarin aku dapat informasi. Iya. Bang Jordi soal madu itu tidak usah dikasih sama penjahat-penjahat. Iya. Karena takutnya mereka ini kalau sudah bugar, mereka sudah kuat, mereka akan melawan kita. Betul. Dari Bang Ray Lampung pun banyak sekali preman-preman yang minta madu kepada Bang Ray. Iya. Nah dari sini pun banyak juga tuh minta madu sama Bang Jordi. Betul. Nah makanya kita pun selalu berhati-hati. Karena begini sahabat, madu ini itu yang pertama untuk stamina itu luar biasa. Buat stamina tubuh, untuk yang suka capek-capek, untuk yang cepat lelah, untuk orang yang suka ngantuk. Betul. Intinya madu ini luar biasa untuk badan. Apalagi yang beraktivitas sangat tinggi, beraktivitas banyak, beraktivitas berat. Karena bisa mengembalikan tenaga yang lemas. Nah di sini pun sahabat, madu ini sangat banyak dicari oleh siapapun. Betul. Nah, kita pun sampai kewalahan ya. Betul. Betul. Nah, makanya sekarang kita pun sampai informasikan kepada sahabat. Karena beberapa kemarin itu ada contoh orang banyak cari tapi tidak tahu nomor Bang Jordi. Betul. Betul. Nah makanya kami informasikan nomor WhatsApp-nya di sini untuk pemesanan madu. Silakan sahabat hubungi ke nomor Bang Jordi yang langsung di 0857 1640 8991. Kuulangi 0857 1640 8991. Itu nomor Bang Jordi yang asli. Jadi kalau mau pesan langsung ke nomor yang tadi ya. Betul. Betul. Ya. Nanti kita arahkan langsung. Tapi saya mohon itu madu harus ke bawah sekarang. Mohon saya. Harus. Harus sekarang harus ke bawah ini. Pokoknya dia mau beli katanya, mau berapa juga dia mau bayar katanya. Aku ada syarat sama kau ini. Iya, Kalau misalkan kau mau madu ini, iya. ada syarat. Yang pertama kami informasinya itu sangat terbatas. Banyak sekali perempuan yang ikut bersama si Marco, yang ikut bersama si Madgito. Itu perempuan semuanya katanya sudah dijadikan ratu. Ratu apa? Kau tidak tahu? Tahu tidak? Ratu apa aja begitu? Tahu atau tidak? Kalau tahu, Tahu kalau tidak, lah. tidak. Tapi tidak tahu saya itu mah. Tidak tahu. Iya. Baik, kalau kau tidak tahu.
Dan banyak sekali dukun-dukun katanya akan turun tangan buat menghajat Bang Jordi, benar? Iya. Benar. Dan buat menyerang Bang Ray Lampung juga benar. Iya, betul. Nah, sekarang untuk apa kami kasih kalau misalkan kau datang meminta madu dan diminumkan madunya sama bos kau, tapi untuk menyerang kami pun tidak mau. Lebih baik kami ini sediakan buat sahabat semua yang membutuhkan. Jelas-jelas sahabat semua memerlukan ini ya. Betul. Kepada Betul. preman. Tapi mohon itu harus ke bawah sekarang madu. Kalau nggak berangkat sekarang saya nggak bisa pulang, nggak bakalan pulang saya. Ya urusan Ya, kau. seminggu saya di sini. Urusan kau itu. Satu madu aja udah gitu aja. Nah, tidak setetes pun tidak kalau untuk kalian semua. Betul. Tidak setetes pun. Buat apa? Gimana saya ini ntar nih? Ya, urusan kau karena dari dulu. Terserah kamu Jabrik. Benar. Dari dulu kan sudah dikasih jalan ya Bang Komar. Iya. Sudah dikasih jalan berapa kali, jangan ikut sama preman lagi. Iya, mending ikut sama Bang Komar, Bang Nah. Jori berkeliling ke Padepokan. Ayo buat apa kau ini? Kamu aman di sana, Brik. Kalau gini bisa nggak madu dibawa, saya ntar kesini lagi bisa nggak? Aduh, ini si Jabrik ya. Baru dibawa ke sini Kami lagi. ini udah nggak percaya sama kau. Aduh, Jabrik, kau banyak akal pula ini. Percuma. Tapi Bang Jori, Bang Komar, Iya. Mat gitu ini katanya mau mempersiapkan perempuan-perempuan buat menyerang kita. Ini kayak mana menurut Bang Komar, Bang Jori? Bang Komar, Hah? gimana? Karena perempuan ini kan yang pertama banyak sekali perempuan yang diritualkan, diisi ilmunya oleh guru-gurunya, dan perempuan ini akan siap diserangkan buat kita dan buat Bang Ray Lampung. Iya. Nah makanya menurut Bang Komar ini persiapannya kayak mana? Ya, Karena yang kita lawan Heeh. bukan preman, bukan sembarangan preman, bukan sembarangan langsung dukun. dukunnya kan. Langsung perempuannya dan dukunnya. Iya. Jangan sampai ada ritual-ritual yang kayak kemarin tuh Bang Ling. Takutnya kan mereka ini nambah sakti lagi. Berarti harus kita batasi. Kita harus cegah semaksimal mungkin. Jangan sampai perempuan tersebut sampai ke tangan dukun, Karena berbahaya. berbahaya juga. Bisa jadi itu jadi senjata buat kita. Betul. Kalau menurut Bang Jori ini kayak mana? Karena pasti banyak perempuan ini akan menyerang kita. Kalau menurut saya pribadi ya, kita bagaimana caranya, ya tetap ya kita waspada. Karena perempuan ini kan misterius. Dari mana asalnya, dari mana memang perguruannya, ya kita tetap harus waspada. Karena laki-laki itu kebanyakan lemah sama perempuan. Benar. Mungkin selama ini mereka ini berhadapan dengan kita, tidak pernah kita tumbang ya. Betul. Dengan segala cara mereka, akal mereka, dengan strategi mereka, mungkin ini bagian dari strategi mereka. Untuk apa? Untuk menumbangkan, menghabiskan kita semua, termasuk Bang Ray juga. Nah, di sini kita harus perlu kehati-hatian. Kenapa kita perlu kehati-hatian? Yang jelas ini sudah jelas mereka merekrut perempuan yang katanya ini perempuan sakti pula. Punya pelet, Cantik punya ya? asihan. Cantik ya Bang Jori itu kira-kira. Soal cantik pasti cantik. Saya sudah tahu mereka tipe-tipe orang yang memang menganalisis kita, mengkaji kita. Oh, Bang Komar dulunya suka perempuan, Bang Jordi dulunya suka perempuan. Jadi dibikin senjata sama. Nah, dibikinlah, dimanfaatkan sama mereka. Perempuan cantik akan dihadirkan sama mereka untuk berhadapan dengan kita semua. Nah, di sini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terpengaruh dengan terberdaya oleh perempuan ini. Karena perempuan ini orang yang sudah jelas sakti, luar biasa, punya pelet, ilmu gendam. Makanya berbahaya ya Bang Jordi ya. Betul. Sangat berbahaya. Nah, di sini juga ada para sahabat ya, ada Paridah. Assalamualaikum Bang Jordi, Bang Keling, Bang Komar, jangan diberi madunya. Tuh, Apa? kata Mbak Paridah juga jangan diberi. Yang dikasih madunya katanya. Ini gini aja ya. Apa? Kalau mau dikasih enggak sekarang juga. Pokoknya harus. Kalau nggak dikasih kenapa? Saya nggak bakalan pulang. Nggak bakal pulang. Nggak bakalan Terus pulang. apa mau ikut dengan kami? Kalau belum dikasih mah. Mau ikut dengan kami? Iya kalau belum dikasih mah. Ini Pokoknya kasih aja dulu saya anterin. kasih dianterin? Iya. Ya kami nggak mau lah Bang Jabrik. Bang Jabrik Dia, ini dia mau beli, dia katanya. mau beli juga Bang Jabrik. Bang Jabriknya dengan satu botol ini dengan harga 10 juta saya nggak kasih. Nggak bakalan saya kasih. Kok sama uang, kok nggak dikasih? Ya karena kalian ini sudah jelas menggunakannya ini. Yang jelas sudah bugar mereka main-main dengan perempuan. Apaan seperti itu? Bang Jordi, lebih baik ini si Jabrik. Kamu beli gula merah aja. Ya. Nanti dibikin madu. Iya. Kasih sama bos kamu. Ketahuan lah. Ketahuan.
lain. Iya, mereka kan seperti kalian ini kan sudah jelas pembohong Dia semua. kan tukang tipu juga. Iya, Bang Jordi. tipu aja. Mau? Saya kasihan. Nah, saya dia nggak bakalan percaya. Nanti saya kasih botol yang kosong aja. Iya. Mau? Nggak percaya dia. Biar kamu selamat. Nggak, pokoknya udah tahu pokoknya harus dibawa sekarang nih Madu. Ya udah Bang Jabrik. Saya uangnya anterin, uangnya antar. Kasih gula merah, kasih racun sama kamu Jabrik. Biar mampus si Marco itu. Ketahuan Sama-sama dia Tito. nggak bakalan percaya. Kamu kan selamat nantinya. Enggak. Pokoknya harus kabar sekarang aja nih Madu. Ini ngeyel ini bener. Iya. Memang Kok- karakter dia ini. Kau ini Bang. takut sama mereka. Harusnya kau takut sama kami harusnya. Iya. Betul. Tapi kau malah takut sama mereka semua. Pokoknya kalau nggak ke bawah Madu, kata dia akibatnya lihat aja katanya. Apa akibatnya? Saya jadi sasaran siksaannya. Jadi kau disiksa sama mereka? Siksa bisa-bisa saya. Ya itu resiko Kalau nggak bawa kau. Resiko kau itu. Karena berseteru sama preman itu kan. Betul. Bersatu sama preman. Itu senjata kau sendiri, makanya jangan Iya. apa macam-macam. Mengikut kami, nanti dijamin kamu Jabrik. Mm-mm. Keselamatan. Buat anak istri kamu. Sama Ya, Bang itu Jordi doang nanti saja dikasih satu. duit. Madu dibawa, saya ikut sama kamu. Itu aja. Jadi Netizen aja. Hmm. Para ini nih sahabat nggak percaya sama kamu Jabrik, apalagi kita sering dibohongi sama kamu. betul. Enggak, sekarang saya nggak bohong. Aduh. Pokoknya saya kasih Madu doang. Aduh, itu Jabrik. Astagfirullah. Bang Aku Jabrik. kasih cara aja sama kau ini. Nanti ku kasih dalam botol ini Iya. Ya. warnanya sama, isinya sama, tapi isinya bukan madu. Tapi ketahuan sama dia nggak ada kerasanya kali ini. Atau urusan dia itu sama urusan kau. Habisin siksa lagi ntar. Aduh. Makanya kalau kau mau dilindungi, kalau kau tidak mau dihajar sama mereka, ikut dengan kami. Nanti kami lindungi ya. Betul. Tidak akan siapapun yang bisa nyentuh sama kau. Iya, itu doang. Salah satu doang saatnya Madu bawa, saya kesini lagi yang sama kamu. Itu doang saya satu. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Untuk apa kau ini? Pasti bohong kau ini kan. Nggak bakalan keling. Ada Mbak Sinta juga nih. Salam sehat selalu Bang Jordi, Bang Geling dan abang-abang spiritual Islam murni. Ya, siap. Salam juga. Terima kasih sudah hadir Mbak Sinta ya, Mbak Perida, Bang Ujang Soiman juga ya sudah hadir. Jadi tanpa kalian ini kita tidak ada apa-apanya. Betul sekali. Jadi kita mohon selalu support ya, selalu dukung dan ikuti channel-channel kami ya. Dari para spiritual, Bang Komar Official, Bang Jordi Official, Bang Keling, Preman Channel ya, ada Bang Roy, ada Bang Bule juga, ikuti. Karena kami juga insya Allah akan mendoakan ya para subscriber yang baik, yang budiman, yang selalu mendukung kami ya. Mudah-mudahan cerita ini ya, mudah-mudahan untuk semua kita ada hikmahnya. Tontonan kita menjadi sebuah tuntunan buat kalian semua ya. Betul Mudah-mudahan ini. sekali. Dan di sini pun yang jelas kita masih sesuatu tujuan yang bersama Bang Ray Lampung. Betul, Betul tidak? betul, Bang Ray gerbek preman di sana, kita yang di sini banyak sekali. betul. Gabungan mereka ini apalagi ada Madito, Mm-mm. ada Marco, Betul, ada Bokir, betul. ada si Remon di sini. Terus ada siapa lagi banyak juga. Ada si Dargo, Dargo juga, termasuk Mbah Geleng, Magelang. termasuk Gondang. Ki Gondang. Nah makanya kita pun belum tuntas di sini. Betul. Jadi kepada sahabat dimanapun berada, pantau terus. Yang pertama channelnya Bang Jordi Official, di like, di komen, di subscribe. Pantau ceritanya, akan kita kasih video yang luar biasa. Betul. Jadi biar sahabat juga tahu ceritanya ini kayak mana. Apalagi masalah Jabrik yang ingin madu ini. Nah ada lagi juga di channelnya Bang Komar Official. Iya. Nah Bang Komar pun punya channel ada. Nanti sahabat pun boleh pantau di sana, boleh support, di share dan di komen dan di subscribe. Ada juga channelnya Bang Bule Official, termasuk ada Bang Roy Official. Betul. Jadi silakan sahabat pantau terus, karena memang dasarnya kita ini ingin menyadarkan mereka dan ini buat pelajaran kita semua. Betul. Jadi biar tidak menjadi preman-preman yang tidak bertanggung jawab. Betul, betul Bang Keling. Silakan Bang Jordi, mau diapakan ini orang ini kira-kira? Pokoknya sih saya mau satu doang. Sekarang juga mau pulang, soalnya kasih Madu doang. Nggak bakal Itu aja dikasih, Jabrik. Percuma kamu mohon-mohon juga. Apa kita kerjai? Kita sugesti, kita buat dia ini hajar si Marco. Betul. Si apa gitu. Ya. Betul. Ya, mungkin seperti itu. Kita sugesti saja. Kita sugesti. Iya, biar dia ke sana, dia menghajar
Marco, Mat Gito gitu kan, dengan memang tidak kesadaran diri. Kalau memang seperti ini sulit. Benar. Dia tetap saja menunggu kita memberikan madu ini. Benar sekali. Ini tidak akan berubah pemikiran dia. Karakternya sudah begini. Benar. Baik, aku sugesti ya. Iya. Biar aku sugesti. Sini, Jabrik. Dengar ya. Iya. Nih. Lihat tanganku, lihat tanganku. Lihat terus, lihat. Tidur. Nah, Ya, ya, sudah. dengarkan baik-baik. Untuk Jabrik, dengarkan baik-baik, lebih dalam lagi, dengarkan baik-baik. Ketika kau nanti ku suruh, ketika kau nanti ku perintahkan, kau tidak akan menolaknya sama sekali. Nah, di sini kau ketika pulang ke tempat kau, ke tempat rekan-rekan kau ataupun ke tempat bos kau, Bos Marco dan Mat Gito, ketika kau melihat Bos Marco dan Mat Gito, kau akan menghajar mereka. Kau akan melawan kepada mereka. Kau akan membangkang kepada mereka. Dan kau juga akan melawan siapapun yang ingin menghalangi kau untuk menghajar mereka semua. Nah, di sini ketika kau suruh, kau tidak akan menolak. Kau tidak akan menceritakan siapa yang menyuruh kau. Kau tidak akan menceritakan siapa yang memerintahkan kau. Di sini ketika nanti hitungan sampai 3, lebih dalam lagi, 1, lebih dalam lagi 2, lebih dalam lagi, kau akan pergi dan menghabisi Mat Gito dan Marco. Bangun. Tenang. Santai dulu, Biring. Santai dulu. Iya. Bang Jordi, Bang Komar, silakan. Mau kayak mana itu? Gimana jadi? Diapain lagi nih? Betul kan kameranya? Dia tidur apa? Itu sudah bangun, dia sudah Oh, bangun. sudah bangun. Sudah Oh, mulai. iya. Oh iya, melek. Oh, melek. Kirain tidur Bang Geling. Nah, mau diperintahkan apa lagi Bang Jordi? Dia sudah aku sugesti. Sudah cukup sih. Sudah cukup. Iya, sudah cukup untuk memang tadi memberikan pelajaran terhadap mereka. Karena memang kalau kita dengan keadaan sadar seperti ini tetap ngeyel. Iya. Ya, begini. Betul. Dan para sahabat juga banyak yang memang ini nih komen dari Mbak Setiani Hani, Bang Jordi dan tim Bang Rai, Lampung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malang, Jawa Timur hadir. Kudoakan kalian sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan niatnya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Amin. Bapak Rida buat kisah perjalanan yang lebih seru, memberantas kejoliman. Siap. Mudah-mudahan edukasi ini kita lebih bisa mempertahankannya. Mudah-mudahan edukasi ini menjadi tontonan, menjadi sebuah tuntunan untuk para sahabat juga, ya, karena kami juga masih banyak kekurangan daripada kelebihannya. Jadi di sini kami mohon doanya terus ya para sahabat, dari Mbak Setenani juga, Bang Jordi, Bang Komar dan Bang Keling, sehat selalu dan sukses jaya selamanya. Allahu Akbar. Amin. Amin ya Allah, amin. Doa kalian mudah-mudahan ya distajab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalian juga semua hajatnya, hasil maksudnya ya. Mudah-mudahan Allah ijabah ya. Amin. Jadi kita sudah Bang Keling sudah mensugesti Bang Jabrik ya. Mudah-mudahan ini buat pelajaran dia dan Bang Marco atau Mat Gito semuanya. Jadi ini sudah diperintahkan biar ini dia melawan. Kalau memang kita nggak begini kan para sahabat, ini tetap kita Bang Jabrik ini menunggu saya ingin memberikan madu ini. Jadi cara untuk memesan madu ini mudah para sahabat ya. Apabila para sahabat membutuhkan madu ini, insya Allah ya, tinggal pesan saja ke nomor WhatsApp saya pribadi saya ya di 085716408991. Saya ulangi lagi para sahabat, tinggal pesan ke nomor WhatsApp saya pribadi, saya akan respon, saya akan arahkan ya para sahabat cara pemesannya. Nah, tinggal nanti ke 085716408991 dan ada tertera juga di video situ ya nomornya. Tinggal chat saja. Selain nomor Bang Jordi, berarti oknum Bang Jordi ya? Betul. Jangan sampai nanti para sahabat juga Tipu juga ya? ya ada oknum-oknum yang memang menyalahgunakan ya Betul. kami gitu kan, Dan ini atas pun- nama Bang Keling, Bang Benar, Jordi, informasi Bang Komar. sangat penting ini. Ya, Kalau misalkan ada oknum yang mengatasnamakan Bang Jordi, Iya. jangan dipercaya. betul. Ada oknum mengatasnamakan Bang Komar, ada oknum mengatasnamakan Bang Roy, ada oknum mengatasnamakan Bang Bule, ataupun ada oknum yang mengatasnamakan Bang Keling, jangan dipercaya. Betul. Dan satu lagi juga, kalaupun ada oknum yang mengaku mengatasnamakan Bang Rel Lampung pun jangan dipercaya. Betul. Jadi hati-hati, banyak sekali oknum nih yang memanfaatkan nama orang lain. Betul, untuk betul. kepentingan pribadi. Betul. Silakan lanjut Bang Jordi. Ya. Jadi kita Bang Keling, ini kan bukan permasalahan Bang Jabrik saja. Nanti kalau udah kita selesai live baru kita suruh jalan dia ya. Betul sekali. Nah, Bang di Jordi. sini kan sudah jelas tadi cerita
ada perempuan-perempuan misterius yang akan berhadapan dengan kita semua. Nah, perlu kita ketahui ini adalah siasat dan strategi Marco. Saya tahu betul karakter si Marco ini. Waktu saya bersama Bang Renggo ya, dulu masa lalu saya ada dengan Bang Renggo itu adalah mafia tanah. Nah, di sini Bang Marco belum sadar, belum tobat dengan kesalahan dia, gitu kan. Selalu berhadapan dengan kita, berbeda pikiran, tujuan. Nah, sehingga kita di sini suatu ada permasalahan terus gitu kan. Mereka merasa dihalangi sama kita. Nah, pergerakan mereka selalu merasa digagalkan sama kita. Nah, ini persoalan yang memang harus kita selesaikan. Bagaimana caranya mereka ini bisa sadar, kan tujuan kita seperti itu. Nah, di sini mereka berupaya untuk apa? Untuk menghadirkan perempuan ini. Bang Keling juga belum tahu ya dengan saya pribadi kan, sosok perempuan dari mana kan. Kalau soal tujuan pasti kita semua tahu. Benar. Motifnya jelas, mereka ingin memberantas kita, ingin menghabisi kita semua. Nah, di sana Bang Rai memberantas para preman ya, mafia, di sini kita juga sama. Nah, makanya kita juga kenapa kita sering silaturahmi dengan Bang Rai? Dengan tidak secara live ya. Karena kita nggak mau obrolan kita terdengar para preman juga. Betul. Bang Keling. Betul. Kalau memang kita live kan dengan Bang Rai, kita duduk bersama diskusi, ya tentu mereka memantau channel kita. Karena banyak sekali preman-preman yang selalu memantau channel kita. Mereka ini punya channel juga Bang Jo. Punya channel juga mereka. Makanya kita harus waspada. Kenapa pertemuan kita para sahabat ya, Bang Keling, Bang Komar, dengan saya, dengan Bang Roy, Bang Bule, tidak saya publikasikan di sini. Karena saya tidak ingin terpantau oleh tadi para mafia yang lainnya yang belum sadar dan tobat. Khawatir ini disalahgunakan, nanti mereka tahu strategi kita. Jadi di sini para sahabat doakan kami ya, support kami terus, dukung kami. Untuk apa? Untuk tadi, untuk membicarakan terkait dengan Bang Rai permasalahan-permasalahan preman dan mafia atau dukun di wilayahnya kita, ya, wilayah Bang Rai, wilayah kita. Nah, ini yang perlu kita berantas. Bagaimana cara memberantasnya? Bukan menghilangkan nyawa orang lain, tidak. Itu tidak baik. Ya, para sahabat, kita bagaimana cara menghilangkan hawa nafsu mereka, ambisi mereka, supaya mereka ini sadar. Ya, sadar. Kalau memang sudah sadar dalam diri hatinya, mudah-mudahan ada taufik dan hidayah sehingga mereka bisa tobat. Segala sesuatu kan ada tahapan. Kita berjibaku memerangi mereka, tentu kita tujuannya supaya mereka ingin sadar. Kalau sudah sadar dalam diri dia, insya Allah ada taufik dan hidayah dari Allah, mereka bisa bertobat dan mengikuti arah kita, jalan-jalan kita, Bang Komar. Nah, Bang Keling, ya, mudah-mudahan ya dari kita berjibaku seperti ini, selalu memerangi ini, kita semua tidak pernah patah semangat. Mudah-mudahan semangat terus. Kita itu harus semangat, Bang Jody. Betul. Apalagi kan banyak sekali preman-preman, banyak sekali dukun-dukun, betul. Banyak sekali guru-guru preman ini. Nah, kita tetap semangat terus. Betul, harus. Jangan sampai nanti kita lemah dilihat oleh mereka semua. Betul. Kasih kendor Bang Jordi. Jangan kasih Betul. kendor. Gas terus. Gas terus. Iya. Di sini kabarnya Marco sudah mendatangi Ki Gelang. Ya. Marco dengan semua mendatangi Ki Gondang. Ki ini saya sudah yakin hadirnya perempuan ini mungkin sudah jelas ini instruksi daripada Ki Gondang dan Ki Gelang untuk melawan kita. Karena kelemahan-kelemahan kita dari masa lalu kita perempuan, padahal semua itu saya sudah tinggalkan, Bang Keling. Selama saya diberikan taufik hidayah, saya sadar dengan kelakuan saya yang salah dulu. Saya bisa bertobat karena ada kehendak Allah, perjalanan Allah. Siapa yang bisa ya membolak-balikan hati manusia? Betul. Kecuali Allah. Dengan kita pertikaian, dengan kita berbedaan pemikiran sehingga kita berseteru, kelemahan kita melihat ya yang bohai-bohai begitu dulu. Tapi sekarang sudah jadikan pelajaran, kita ambil hikmahnya supaya agar hidup kita bisa lebih bermanfaat. Betul sekali. Kalau kita hidup, Bang Komar, Bang Keling, sudah bermanfaat, insya Allah Allah akan kasihkan keberkahan terhadap diri kita. Betul. Yakin tidak? Yakin. Yakin. Harta saya sudah saya tinggalkan. Dengan hidup ya seperti ini, banyak kekurangan sebetulnya, Bang Keling. Betul, tetapi kita syukuri. Kalau kita tentu para sahabat sudah menyukuri apa yang Allah berikan terhadap kita, kita akan nyaman saja hidup kita. Tentram saja. Kita
kita syukuri nih. Kenapa melawan Bang Li? Sedih. Punya masa lalu juga Bang Li. Kayaknya sedih. Mendengarkan saya tentang masa lalu. Biar para sahabat juga yang belum pernah mengikuti ya. Iya betul. Kita cerita kita ya kita ulas lah. Benar. Tapi yang jelas Supaya di sini jadikan pelajaran. kepada sahabat dimanapun berada, buatlah hidup lebih baik. Betul. Bermanfaat. Jadi jangan jangan mengikuti jejak-jejak oknum-oknum preman lain. Betul. Betul. Jadi sangat tidak disarankan, Bang Jordi. Betul, betul. Aku ini sebetulnya penasaran dengan apa yang mereka ingin lakukan ini, Bang Jordi, Bang Komar. Karena kan beberapa mereka itu dukunnya tuh dikeluarkan. Iya. Beberapa preman-preman dikeluarkan, apalagi sekarang aku dapatkan informasi katanya mau mengeluarkan perempuan untuk melawan Bangrai Lampung, untuk melawan kita. Aku sangat penasaran si perempuan ini siapa, dapatkan dari mana, bentuknya seperti apa juga. bentuknya seperti bentuk yang kayak mana? Bentuk perempuannya. Bentuk perempuannya Kecil gitu, apa bohai? Kepalanya manusia apa? Oh, kirain bentuk yang lain. bodinya Bang Komar. Bang Komar penasaran. Apa ini bohai, apa kecil, apa kurus gitu kan? Nah, kalau bentuk apa ini Bang Komar? Bentuk kadang-kadang kan manusia berkepala hewan itu. Oh, seperti itu. Jadi kayak ayam jago gitu kan ya. Betul. Kepalanya. Iya. Badannya manusia kita gitu. belum tahu misterius. Itu siluman bukan manusia. Iya. Takutnya siluman itu. Iya. Lamun aja. Tidak apa-apa karena memang sudah Iya, disugesti. sugesti. Sudah disugesti. Tidak akan ini. Tinggal kita serang. Tapi benar Bang Jordi nih. Kemarin kan ada orang yang datang. Kebetulan kan aku bertemu, sebetulnya ingin bertemu dengan Bang Jordi. Akhirnya kan Bang Jordi kan sibuk nih. Berantas preman, jarang ada di Padepokan. Tapi sekarang mungkin sudah ada di Padepokan. Betul, betul. Ada sahabat yang datang. Ini kemarin yang aku dapatkan cerita dari dia. Iya. Bang Jordi, itu madunya, Bang Keling itu madunya luar biasa. Kenapa Bang? Setelah saya minum dan sebelum saya minum, kata dia, sebelum diminum itu badannya tuh lemas-lemas terus. Iya. Nah, setelah minum madu ini katanya bugar terus. Nah, di sini aku bilang alhamdulillah. Mungkin itu juga atas izin Allah dengan syariat madu ini bisa sembuh dan bisa bugar. Betul. Karena memang madu ini kan buat menaikkan stamina tubuh. Betul. Apalagi kita berantas preman tidak henti minum madu ini terus. Betul. Nah, jelas madu ini kan sudah didoakan oleh guru-guru kita. Betul. Bisa menghilangkan prasangka buruk. Betul. Bisa menghilangkan juga pikiran-pikiran ataupun setan-setan yang ada tubuh kita. Betul. Biar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Betul. Karena memang pada dasarnya ini madu ini sangat dianjurkan. Betul. Untuk stamina kita. Betul. Nah, itu dia ingin bertemu bersama Bang Jordi. Perempuan bersama Bang Komar. Mau sharing ya. Sharing, perempuan itu mau sharing, katanya ada yang mau diceritakan tentang masa lalu dia. Terkait konsultasi mungkin ya. Betul juga, sekali. ya. Makanya untuk para sahabat dimanapun berada, inilah madunya luar biasa. Silakan sahabat, karena ini buat semua umur. Betul. Tapi yang jelas kalau untuk anak bayi jangan terlalu banyak, karena memang madu ini kan untuk dewasa. Untuk buah itu bisa pakai ketembat, dioleskan saja kepada lidah. Nah, sedikit saja pun sudah luar biasa. Betul. Nah, kalau untuk dewasa bisa, karena ini digunakannya bisa dicampur kopi, bisa dicampur dengan sirup, susu bisa. Kalau misalkan mau langsung silakan 1 sendok pagi, tapi jangan lupa baca bismillah, baca sholawat 3 kali, hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biar kita dapatkan barokah, biar kita dapatkan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa digunakan tiap hari. Nah, insya Allah semua apa yang sahabat perlu kesakan akan sembuh. Yang penting yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ini hanya syariatnya saja. Betul. Karena memang madu ini kan madu murni. Betul. Madu asli. Jadi untuk penyembuhan memang herbal ini. Betul. Herbal. Betul. Karena ini herbal, siapapun bisa menggunakannya. Tanpa campuran juga nih. Iya, betul. Murni. Jadi silakan sahabat juga pesan ke nomor WhatsApp Bang Jordi pribadi langsung ya. Di 0857 1640 8991. Ulangnya 0857 1640 8991. Selain itu palsu. Ya. Gitu. Ini Bang Komar. Iya. Tentu ya kita juga harus memang sabar ya menghadapi yang mungkin
mereka tentu beranggapan kita adalah musuh besar mereka. Ya, padahal musuh besar itu adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Hawa nafsu, betul. Bang Eling. Hawa nafsu. Benar nggak? Betul sekali. Yang saya rasakan itu seperti itu, Bang Omar. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Mereka ini berasumsinya malah kita. Musuh mereka. Selalu menghalangi perjalanan mereka. Ini yang sudah jelas-jelas mereka belum sadar, Bang Eling. Mudah-mudahan kita doakan Bang Marco ya. Ya. Bang Bang Gito, Bang Jabri, kita doakan, Mas Ceking, ya yang lainnya juga ya. Kita doakan yang ada di Lampung juga ya. Benar. Bang Rai ya. Bang Rai Lampung. Musuh-musuhnya yang menganggap Bang Rai itu musuh, mudah-mudahan ada taufik dan hidayah. Mereka sadar, mereka bisa bertobat. Betul. Selain kita mendoakan apa lagi? Doa ini adalah ya memang perjalanan hidup seseorang, lelaku semua seseorang. Kita harus berdoa sama Yang Kuasa Betul sekali. supaya doa-doa kita diijabah, sehingga diijabah doa kita, permintaan hasil maksud tujuan kita, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pesimis, jangan pernah patah semangat, terus meminta sama Allah. Betul. Karena kita manusia biasa banyak dosa ya Bang Eling. Bukan doa yang tidak dijabah sama Allah, tetapi kadang terhalang dengan dosa kita sendiri. Makanya kita sendiri aja, Bang. betul, kita harus bisa koreksi diri kita. Benar sekali. Karena tadi Allah bukan tidak mengijabah doa kita, tetapi yang mengaling adalah sebuah dosa kita. Yaitu kita harus introspeksi diri. Benar sekali. Jangan patah semangat, Jangan terus semangat. Betul. semangat 45. Jadi bagaimana? Aduh, saya ini pegel, Bang Komar, saya sengaja. Awas kena kaki si Jabri. Enggak, dia udah baik. Sudah disugesti, sudah jinak. Tidur kayaknya mungkin tidak. Tidur dia. Kita nggak betul kan? Kalau nggak dibuka, tetap merem matanya. Saya tahu ini tidur. Kalau lihat kayak gini, Bang Eling ya, kasihan juga. sebenarnya. Betul. Kasihan juga, Bang. Iya. Kalau kita lihat fisiknya seperti ini kan, tetap secara dohirnya ya. Kalau udah arogan, Iya. bangsatnya minta ampun. Betul. Kesal ya pula ya. Ini. Iya. Secara dohirnya kita kasihan lah. Kita kan manusia, bisa bagaimana caranya kita bisa memanusiakan manusia ini. Benar sekali. Nah. Bang Jody, Iya. Komar, kayaknya nanti aku mau pantau dulu Ya, pergerakan mereka. Bang Jabri di sini saja tidak apa-apa. betul. Biar aku pantau mereka, pergerakan mereka. Nanti kita informasi, saling berkomunikasi. Siap, Bang Eling. Mungkin aku dulu tidak apa-apa ya. Siap, nggak apa-apa, Bang Eling. Siap, saya lagi ini dulu ya. Siap. Oke. Bang Komar. Jadi Bang Eling. Awas kau Jabri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk persahabat ya, Bang Keling ini ada pertemuan dengan Bang Roy, dengan Bang Bule, di mana pertemuan ini sangat penting bagi kita karena informasi Bang Omar, mereka akan menurunkan. Iya, beberapa dukun, beberapa Betul. perempuan misterius itu, Bang. Betul. Perempuan ini kan sangat berbahaya Bang Omar. Iya. Perempuan kenapa berbahaya? Ini mempunyai ilmu gendam, mempunyai ilmu pelet. Ini sakti, bukan perempuan biasa. Perempuan yang luar biasa berarti. Yang luar biasa. Nah, kita di sini harus hati-hati ya, tetap waspada menghadapi situasi seperti itu, karena bagaimanapun kita juga masih ada kekurangannya, keterbatasan para sahabat. Jadi kita menghadapi orang-orang seperti itu, jangan sampai kita di bawah kendali, tidak sadar ya. Kebanyakan Bang Omar seperti itu. Tidak sadar artinya karena memang kita dipengaruhi oleh peletnya. Kita kan tidak sadar. Iya. Kita bisa melakukan sesuatu yang buruk Di luar nalar kita. di juga. luar nalar kita. Itu banyak seperti itu. Makanya kita, kenapa kita harus selalu dekatkan diri? Bagaimana cara untuk mencegahnya para sahabat? Mencegahnya, caranya adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga Bang Juri, perbanyak salawat juga Bang Juri. Betul. Bagaimana caranya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara melaksanakan, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Perbanyak sholawat para sahabat, karena sholawat ini akan menjaga diri kita dari hal-hal yang memang tadi mistis-mistis seperti itu. Kayak semacam sihir Bang Juri. Betul. Kita banyakin sholawatnya. Habis sholat kita para sahabat ya, sholat 5 waktu ini kita laksanakan. Kalau belum kita ini ya, karena tidak ada obatnya para sahabat. Bang Jody juga sama. Kalau ada obatnya ini, saya beli obatnya. Iya. Kalau
Kalau memang bisa Bang ya. Iya. Karena ini tidak ada, karena kesadaran diri kita, ya, kesadaran diri kita, bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu kita, perbaiki terus, jalankan terus, supaya terhindar daripada penyakit-penyakit ya tadi iri, dengki. Betul. Kalau kita kenapa Bang Komar dampak daripada kita meninggalkan sholat 5 waktu, Allah cabut keberkahannya Bang Komar. Sama, cabut keberkahannya kita, uang seberapapun kita tidak adakan sisa. Nah itu dampak daripada kita sudah meninggalkan sholat. Kita agungkan, bersalawat, karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Betul. Kita agungkan terus. Mudah-mudahan ada syafaatnya bagi kita ya, kita diakui nanti ya sama Nabi Muhammad ya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Itu Bang Komar. Amin amin. Jadi kita di sini jangan tetap terlena dengan keadaan kita. Oh, mereka sudah jelas ya. Iya. Membuat strategi berhadapan dengan ya Marco. Berarti nanti habis pada maghrib Bang Jody ke Padepokan gitu ya. Betul. Kumpul semua di situ ya. Kumpul di situ nanti di Padepokan Bang Keling ini kan ada pertemuan juga ya. Memantau dengan Bang Roy dengan Bang Bule ya. Memantau sejauh mana mereka. Ada pertemuannya dengan si perempuan ini. Tentu kita harus tahu Bang Omar. Makanya Bang Keling bergagas secepat mungkin kan untuk memantau pergerakan-pergerakan si Marco ini. Karena hari ini jam berapa kita nggak tahu, ada pertemuan mereka juga. Nah makanya kita habis pada maghrib ya, kita pertemuan di Padepokan ya, Bang Keling, nanti Bang Bule, Bang Roy, hasilnya seperti apa, nanti mereka juga menyampaikan. Dan kita juga harus bagaimana caranya menyepakati ini, karena ini harus butuh kesepakatan. Kita ya sharing saja bagaimana untuk menghadapi nantinya, karena jelas-jelas di sini mereka sangat ambisi Bang Komar. Sangat ambisi bener. Sangat ambisi. Bagaimana caranya mereka pastinya menghalalkan segala cara untuk menumbangkan kita semua. Ini yang menjadi persoalan Bang Komar. Jadi untuk para sahabat ya, Bang Jordi, ini udah berapa ini lagi nih? 47 menit. Wih, udah tidak terasa ini. Waktu sudah 47 menit. Jadi tinggal nanti berapa lagi? 3 menit lagi ya para sahabat. 3 menit lagi. Saya akan undur diri ya untuk para sahabat. Apabila ada para sahabat ya yang ingin membeli madu Bang Jordi Rukyah ini, tinggal dipesan saja ke nomor Bang Jordi ya. Saya live ini tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi para sahabat ya. Ini sudah 47 menit, tinggal 3 menit lagi. Para sahabat apabila ingin membeli atau memesan madu Bang Jordi, tinggal ke nomor WhatsApp Bang Jordi ya. Di nomor 085716408991 ya. Tinggal ke ini, ke nomor ini, WhatsApp ini. Saya akan arahkan langsung karena ini nomor pribadi saya ya, para sahabat. Jadi apapun memang ketentuan dari Allah, kita harus sadari ya. Karena semua itu kalau takdir tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Karena takdir itu datangnya dari Allah. Hati siapa yang bisa menggerakkan? Hanya Allah. Jadi kita harus sadar ya para sahabat. Jadi ujian atau cobaan ya, itu datangnya dari Allah. Maka dengan bagaimana caranya kita menghadapinya? Dengan sabar ya. Jangan ada batasan-batasan sabar kita. Kita terus sabar. Insya Allah Allah memberikan ujian dan cobaan dasar dengan kemampuan hambanya sendiri para sahabat ya. Jadi para sahabat harus yakinkan itu, karena bagaimanapun harapan kita, cita-cita kita Bang Omar ya, kalau memang belum Allah ijabah, pasti ada rencana yang lebih terbaik daripada rencana kita. Jadi kita harus yakin itu sebagai agama yang memang jelas ya. Kita sendiri meyakini ya, kita harus betul-betul yakin dengan rencana Allah para sahabat ya. Jadi adapun kita berjibaku seperti ini ya, kita hanya ingin mereka ini sadar, mereka ini tobat. Jadi dengan cara kita pukul mereka ya, kita berikan pelajaran, tidak harus kita lampiaskan dengan memang menghilangkan
nyawa seseorang, tidak. Tidak. Itu tidak baik lagi. Hawa nafsunya doang. Bang. Iya, kita hilangkan hawa nafsu mereka dengan pergerakan kita, berbagai cara kita untuk menghadapi mereka. Jadi di sini tinggal berapa menit lagi nih Bang Komar? Tinggal 1 menit ya. Ya udah. Bagaimanapun para sahabat, ini mudah-mudahan kita memberikan edukasi ini untuk para sahabat, ada pelajaran yang paling berharga. Iya. Ya para sahabat. Jadi kita saling doakan ya, doa para sahabat. Bang Jordi juga akan mendoakan para sahabat yang baik dan budiman, di mana yang belum subscribe channelnya Bang Jordi ya, subscribe ya, ikuti terus, pantau terus video-video tayangan terbarunya. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa juga loncengnya aktifkan ya, supaya tidak ketinggalan video-video tayangan terbarunya ya. Notifikasinya aktifkan. Kalau notifikasi atau loncengnya itu diaktifkan, nanti ada video-video tayangan terbaru Bang Jordi Official. Jadi di sini saya akan akhiri saja ya para sahabat ya. Jadi kita saling doakan. Kita akhiri, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.